Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru dan Hulu Sungai Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama dengan saya Ahmad Firdaus dari SMK Negeri 2 Kota Baru. Saya Ivan Supriyatno dari SMP Negeri 1 Pulau Sebuku. Saya Windra Fardian dari SMP Negeri 1 Banjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdaus. Nggih, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Ipan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pian sendiri apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Ipan. Nggih. Oh iya, Pak Ipan. Nanti kan akan melakukan proses coaching. Betul, Pak Ipan? Iya, betul, Pak. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Pak Ipan? Tentu boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee itu akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak Ipan? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak Ipan kembangkan dalam proses coaching ini? Silakan Pak Ipan. Oke, terima kasih, Pak. Baik, dalam proses coaching ini ya, jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nantinya, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi Bapak Ipan ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak? Betul, Pak. Nah, di antara ketiganya, kira-kira menurut Bapak Ipan yang lebih spesifik, yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi itu yang mana Pak? Baik, dari ketiganya yang mungkin akan saya kembangkan lebih spesifik ya Pak ya, itu adalah mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus begitu, sehingga saya ada kehadiran penuh ya, presence, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, seperti itu, Pak. Baik Pak Ipan, jadi ada 2 ya Pak yang Bapak akan kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Ipan, indikator ketercapaian itu seperti apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya Pak ya? Iya Pak. Jadi saya akan melihat apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi atau seperti apa nanti Pak ya. Dan juga saya melihat coachee juga memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Seperti itu Pak nanti Pak. Ya, baik Pak Ipan. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya
pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Betul, Pak. Baik, Bapak Ipan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Nggih, siap, Pak. Silahkan Bapak lakukan proses coachingnya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum, Pak Windra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pian hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Ipan. Pak Ipan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak ya. Ngomong-ngomong, gimana kabar cuaca di sana, Pak? Apakah saat ini sedang hujan di sana, Pak? Kalau di tempat saya di sini ini sedang hujan ya, Pak? Untuk cuaca sama kayaknya Pak. Di tempat saya juga sering hujan sekarang ini. Oh gitu ya, Pak ya. Berarti memang sekarang ini sudah masuk ke penghujan gitu, Pak ya? Sepertinya begitu sih Pak. Alhamdulillah ya. Karena kemarin kan kita juga sudah melewati musim kemarau yang cukup panjang, Pak. Oke. Jadi gini Pak Windra ya. Siang hari ini saya ingin mengajak Pak Windra mengobrol gitu ya. Kira-kira Pak Windra keberatan tidak ya? Tidak keberatan, Pak. Justru saat ini saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Oh gitu Pak ya. Pantesan gitu ya. Kalau saya lihat Pak Windra ini seperti apa? Maaf Pak ya kalau saya salah. Sepertinya Pak Windra kurang semangat gitu ya. Kira-kira apa ada yang mengganggu pikiran Pak Windra sekarang? Betul sekali Pak Ipan. Ada beberapa hal yang mengganggu di pikiran saya saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ipan ya karena sudah perhatian kepada saya dan bersedia menjadi teman ngobrol saya. Sama-sama Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Saya ingin berbagi cerita dengan Pak Ipan, boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Mudah-mudahan ya nanti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Oke, baik, langsung saja Pak. Mungkin boleh Pian ceritakan permasalahan seperti apa yang Bapak maksud tadi Pak. Jadi gini Pak ya, saya ini masih bingung. Kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat bekerja dan juga sering tidak fokus di sekolah Pak. Oke. Mungkin Pak Ipan bisa membantu atau ada tips khusus untuk membangkitkan semangat kerja saya yang saat ini sedang menurun Pak. Sebelumnya Pak, kalau boleh saya tahu gitu ya, apa yang membuat Pak Windra itu merasa kurang bersemangat gitu ya dalam bekerja saat ini Pak? Akhir-akhir ini saya merasa kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan Pak Ipan. Oke, maksudnya seperti apa Pak? Pekerjaan yang bagaimana maksud Bapak tadi? Jadi kan saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Pak. Oke. Samping itu saya juga diberi amanah menjabat sebagai PLT di sekolah. Ya. Dari ini kan Pak Ipan tahu sendiri gimana banyaknya administrasi yang harus saya selesaikan sebagai tugas PLT. Belum lagi tugas-tugas CGP yang harus saya kerjakan. Ini akhirnya menambah saya pusing. Kemudian juga jarak rumah saya itu lumayan jauh dari sekolah. Hal ini akhirnya membuat saya lelah dan saya bingung harus ngapain ini jadinya. Oh begitu ya Pak ya. Nah, jadi sekarang saya mengerti Pak apa yang dimaksud Pak Windra tadi ya. Nah kalau boleh saya simpulkan Pak ya. Jadi saat ini Bapak sedang kelelahan karena banyaknya tugas yang ditanggung oleh Bapak ya. Dan dengan kita ngobrol seperti ini, Pak Windra ingin semangatnya kerjanya itu kembali meningkat, begitu ya Pak ya? Benar sekali Pak. Baik. Jadi menurut Pak Windra ini dari cerita yang Pak Windra sampaikan tadi, saya tanya dulu Pak ya, guru yang bersemangat itu menurut Pak Windra itu seperti apa Pak kira-kira? Guru yang bersemangat Pak ya. Oke.
Guru yang bersemangat itu menurut saya sih ya harusnya dia bisa fokus dalam bekerja di sekolah, Ya, kemudian rajin dan semangat dalam mengajar di kelas. ya. Jadi dengan semangat itu, guru itu akhirnya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Pak. Oke, baik seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira kalau semangat kerja yang ada dalam diri Pak Windra itu untuk saat ini Pak ya, kalau dinilaikan nih dengan angka dari 10 sampai 100, kira-kira semangat Pak Windra ini untuk sekarang ini di angka berapa kira-kira Pak? 10 sampai 100 ya. Ya. Ya, kalau disuruh menilai sendiri mungkin saat ini semangat saya itu berada di angka 40, Pak Ipan. Oke, 40 Pak ya. 40. Oke, nah, menyimak dari cerita Pak Windra tadi terkait dengan menurunnya semangat kerja tadi Pak ya, karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Pak Windra, dan saya kira untuk mencapai angka 100 itu sepertinya sulit Pak ya, seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira kalau nih misalnya kurang di 100 ya, kira-kira angka berapa yang Pak Windra ingin capai gitu Pak? Di bawah 100 ya. Nah, mungkin 80 cukup, Pak. Nah, ini kan artinya semangat kerja saya sudah meningkat sebanyak 2 kali lipat, yang sebelumnya 40 sekarang menjadi 80. Oke, baik 80 Pak ya. Oke. Untuk mengatur rencana ke depannya nih, boleh Pak Windra jelaskan dulu nih, bagaimana proses pembelajaran waktu dalam mengerjakan tugas-tugas yang selama ini Pak Windra terapkan di sekolah Pak, yang sudah Pak ya. Seperti apa Pak? Biasanya sih saya selalu mengutamakan pekerjaan sebagai PLT. Oke, Dan juga sering menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas-tugas TGP yang ada di LMS. Karena saya lihat kan itu due date-nya masih lama, jadi saya tunda itu tugas-tugasnya. baik. Hal ini akhirnya yang menyebabkan pekerjaan saya menumpuk dan akhirnya membuat saya lelah dan semangat kerja saya menurun, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi tentang rencana Pak Windra tadi, kira-kira ke depannya nih Pak, apa yang dilakukan Pak Windra nih dari penjelasan Pak Windra tadi? Adakah yang ingin mencoba Pak Windra perbaiki gitu Pak? Seperti apa kira-kira untuk perbaikan gitu Pak ya? Seperti apa Pak kira-kira? Mungkin saya akan mencoba untuk memanajemen waktu dengan baik. Oke. Ya, karena saya merasa saat ini saya itu bekerja tidak pandai mengatur waktu, Pak Ipan. Oh gitu ya. Saya kira itu langkah yang bagus sekali Pak ya. Dan apalagi nih prioritas utama setelah ini seperti apa Pak Windra? Mungkin saya akan mencoba membuat jadwal tertulis, khususnya dalam kegiatan CGP ya, dan mencoba untuk tidak menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas-tugas CGP itu tadi, Pak. Oke, baik seperti itu Pak ya. Itu bagus sekali malah kalau seperti itu. Mungkin ada hal lain yang Pak Windra sampaikan lagi nih. Hal lain ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Wakasek, Pak, Oke. tentang tugas-tugas PLT saya yang mungkin sebenarnya bisa dihandle oleh Wakasek saat saya sedang sibuk. Ya. Terutama kan saat saya sedang mengerjakan tugas-tugas CGP, Ya. mungkin saja kan tugas-tugas PLT itu bisa dihandle oleh Wakasek, Pak. Karena selama ini saya selalu berusaha menghandle itu semua, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi ini kolaborasi antara PLT Kepsek gitu ya. Dalam hal ini Pian dan Wakasek itu memang sangat diperlukan Pak ya, supaya beban Bapak gitu ya tidak terlalu berat begitu Pak ya. Nah, dari cerita yang sudah Pak Windra sampaikan tadi terkait lelah dalam bekerja dan menurunnya semangat Bapak tadi ya, dan juga Pak Windra tadi merencanakan ke depannya untuk memperbaiki itu semua Pak ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Windra terapkan nanti ke depannya Pak, supaya Pak Windra ini bisa tetap konsisten dengan semua rencana yang sudah dibuat sama Pak Windra tadi Pak?
Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memegang komitmen itu, Pak Ipan. Baik, Mungkin ya tadi mulai dengan membuat jadwal ataupun rencana secara tertulis supaya pekerjaan saya itu bisa terakomodir sesuai dengan porsinya masing-masing. ya, Dan yang kedua, saya akan mulai menjalin kolaborasi yang baik dengan Wakasek supaya pekerjaan saya itu tidak terlalu banyak, Pak Ipan. baik, gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Kira-kira siapa ya? Yang bisa membantu saya ya, Pak ya. Mungkin istri saya di rumah, Pak Ipan. Ya, Ya, karena khususnya dalam hal saya mengerjakan tugas IGP itu yang sering saya tunda, Pak Ipan. Ya, jadi untuk menjaga komitmen itu mungkin saya perlu bantuan istri di rumah untuk mengingatkan saya, Pak Ipan. luar biasa sekali Sri Pian Pak ya. Apa? Bagus begitu. Nah, kira-kira kapan Pak Windra mulai membuat jadwal pekerjaan seperti yang sudah disampaikan tadi Pak? Kira-kira kapan? Mungkin 1-2 hari ini, Pak, akan saya usahakan untuk membuat jadwal itu. 1 sampai 2 hari nih Pak ya. Oke. Nah, baik. Jadi apa ya? Dari pertemuan kita hari ini, apakah menurut Pak Windra pertemuan kita ini sudah memenuhi tujuan awal dari yang Pak Windra cari, yaitu tentang mengatasi ya lelah dalam bekerja dan menurunnya semangat kerja tadi, Pak. Kira-kira sudah apa? Sudah memenuhi tujuan awal lah, Pak. Kira-kira, Pak. Alhamdulillah sudah sesuai, Pak Ipan, dengan tujuan awal kita. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Syukur, Pak ya. Alhamdulillah kalau semangat Pak Windra ya. Saya yakin Pak Windra pasti bisa ya. Ya, Pak. Semangat juga untuk Pak Ipan. Oke. Terima kasih atas diskusi hari ini. Terima kasih juga karena Pak Ipan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya Pak, sama-sama Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, dengan kegiatan apa kita ngobrol seperti ini Pak, bagaimana perasaan Pak Windra nih sekarang kira-kira? Alhamdulillah Pak Ipan, sekarang saya menjadi lebih lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, jadi gini Pak ya, nanti setelah ini silakan Bapak implementasikan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, dan saya nanti minta Pak ya, tolong Bapak Windra nanti kasih tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Nggih Pak, secepatnya nanti kalau jadwal itu sudah saya buat, akan saya sampaikan kembali kepada Pak Ipan. Oke, baik, terima kasih Pak Windra. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ipan, Oke. bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Wah, alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar, Pak. Bagus sekali tadi, Pak ya. Alhamdulillah, Pak Ipan. Nah, setelah tadi melakukan observasi bersama dengan coaching, Oke. ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Ipan. Boleh Pak Ipan? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Pak Ipan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Silakan Pak Ipan. Baik. Tadi selama coaching saya melakukan dengan alur Pak ya, Tirta gitu ya. Iya. Yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tadi Pak ya, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Ipan. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta.
Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Pak Ipan. Oke. Jadi tadi Pak Ipan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci. Ya. Kemudian Pak Ipan tadi juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian tadi saya juga mengamati Pak Ipan sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh koci. Tadi juga Bapak Ipan sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Ipan, saya juga tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan koci. Tadi Bapak Ipan sudah fokus terhadap koci. Ya. Artinya di sini Bapak Ipan sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa apa yang Bapak Ipan sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya Pak Ipan. Amin, Pak. Dan mudah-mudahan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak Ipan. Boleh saya mengajukan pertanyaan lagi? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak Ipan. Ini untuk kedepannya, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak Ipan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Silakan, Pak Ipan. Baik, kompetensi, Pak ya. Ya, Jadi nanti mungkin yang ingin saya tingkatkan, Pak ya, kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu saya ingin mendalami gitu ya, memahami alur tirta lagi, Pak, untuk melakukan coaching. Jadi nanti supaya pada saat coaching gitu ya, proses coaching itu saya lebih menjadi lebih baik lagi seperti itu, Pak. baik Bapak Ipan, luar biasa. Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, seperti itu, baik. Baik Pak Ipan, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ya. Kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak Ipan. Terima kasih Pak. banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Firdaus. Bagaimana kabar Pian hari ini? Waalaikumsalam Pak Windra. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Windra sendiri gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Firdaus. Oh ya, Alhamdulillah. Pak Firdaus nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Ya betul Pak. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak Firdaus? Boleh Pak, silakan Pak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Firdaus? Boleh Pak, silakan Pak. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini?
Baik Pak. Jadi dalam proses coaching ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi itu ya Pak? Betul Pak. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Firdaus. Betul Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Baik Pak. Dari ketiganya, mungkin yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi itu mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh Pak, ada presence. Dan dengan mendengarkan aktif pun, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi ada dua Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifiknya, Ya Pak. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Pak. Nah, kira-kira Pak Firdaus, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Dan juga coach juga memiliki rencana aksi atau juga rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Pak. Seperti itu Pak. Baik. Jadi Bapak, indikator ketercapaiannya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Betul Pak. Baik Pak Firdaus, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak lakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai laksanakan dengan Pak Ivan, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Baik, siap Pak. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Selamat siang Pak Firdaus. Selamat siang Pak Ipan. Maaf Pak mengganggu ini Pak ya. Apakah Pian punya waktu hari ini Pak? Insya Allah saya punya waktu luang hari ini Pak. Ada apa ya Pak? Jadi begini Pak ya, saya ini ingin bercerita dengan Pian gitu Pak ya, terkait dengan masalah saya yang saya hadapi sekarang ini Pak. Apakah Bapak berkenan membantu saya Pak? Dengan senang hati Pak Ipan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Ipan? Jadi sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi gitu ya Pak ya, atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Baik Pak Ipan. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat ya Pak Ipan. Nggih Pak, dan itu yang saya harapkan Pak, seperti itu. Baik Pak Ipan. Kenapa ini Pak Ipan, apa kira-kira yang mengganggu pikiran Pak Ipan? Karena kalau saya perhatikan kelihatannya Bapak Ipan ini sedang ada kesulitan. Betul enggak Pak Ipan? Betul sekali Pak. Iya. Dan sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih dulu Pak ya sama Bapak sudah bersedia meluangkan waktu gitu ya. Dan juga menjadi teman bicara saya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ipan. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan atau perbincangan kita pada hari ini Pak Ipan? Baik, dengan saya ngobrol sama Bapak, mudah-mudahan setelah saya bicara sama Bapak ini, saya mendapatkan solusi yang terbaik buat saya Pak untuk ke depannya, seperti itu Pak. Baik Pak Ipan. Coba ceritakan kepada saya apa kendala yang dihadapi Bapak Ipan saat ini. Silakan Pak Ipan. Baik Pak ya. Jadi ini
saya ini masih bingung gitu Pak ya. Mm-mm. Kenapa gitu anak-anak itu pada pelajaran bahasa Inggris mereka itu kurang sekali dalam penguasaan kosakata Pak dalam bahasa Inggrisnya itu, Iya. atau apa, vocabulary Pak ya kalau dalam bahasa Inggris. Mm-mm. Jadi saya merasa pada saat saya itu menggunakan bahasa Inggris di kelas gitu ya, Ya. mereka itu kurang kurang paham gitu ya, kurang mengerti apa yang saya ucapkan. Mm-mm. Jadi di sini saya merasa apa ya, bersalah begitu Pak ya. Mm-mm. Dalam hati saya apa yang kurang gitu ya dalam proses pembelajaran saya di kelas seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Oke, Jadi anak-anak kurang menguasai di kosakata bahasa Inggris. betul Dan Pak. itu yang menyebabkan Bapak Ipan seperti merasa bersalah. Seperti itu Pak Ipan. Ya seperti itu Pak, tepat sekali Pak ya. Baik Pak Ipan. Nah kira-kira apakah banyak anak-anak yang tidak memahami pada saat Bapak Ipan mengajar bahasa Inggris di kelas Pak Ipan? Tidak juga sih Pak ya. Jadi ada sebagian dari mereka yang memang sudah paham gitu ya, dan Mm-mm. juga ada yang kurang paham gitu ya. Tapi Iya. kalau saya amati di situ apa, mereka itu banyak yang kurang pahamnya Pak daripada yang pahamnya. Iya. Jadi dalam pikiran saya nih Pak ya, apakah Mm-mm. mungkin karena mereka itu di SMP itu baru saja belajar bahasa Inggris gitu ya. Iya. Seperti Bapak tahu sendiri di SD kan tidak ada pelajarannya Pak. Jadi pikiran Iya. saya seperti itu Pak. Mungkin mereka gitu ya baru saja di SMP belajar bahasa Inggris seperti itu Pak. Iya. Baik. Saya sudah mulai paham maksud Bapak Ipan sekarang. Coba boleh Pak Ipan jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Ipan mengajar di kelas. Baik, yang sudah Pak ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi seperti biasa ya, saya pertama kali itu sebelum melakukan pembelajaran berdoa dulu, kemudian saya melakukan persepsi dulu Pak, Ya. dan juga tujuan kegiatan Mm-mm. gitu ya. Kemudian juga saya menyampaikan materi gitu ya. Mm. Nah, ketika saya menyampaikan materi tersebut pada saat di kelas itu bahkan saya kan menggunakan bahasa Inggrisnya Pak ya. Ya. Nah, mereka itu terlihat kurang paham gitu ya apa yang saya katakan gitu ya. Iya. Nah, saya kan mengajar bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi nggak mungkin kan kita saya menggunakan bahasa Indonesia terus seperti itu Pak. Baik, Pak Ipan. Kira-kira kalau dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ipan, skala dari 1 sampai 10 kan ada level itu, ada level Iya, 1 sampai dengan level 10. Kira-kira menurut Pak Ipan situasi kondisi saat ini itu berada di level atau angka berapa Pak Ipan? Baik, 1 sampai 10 Pak ya. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, mungkin ini Pak ya, mungkin Ya. berada di angka 4 gitu Pak ya. Mm-mm. Betul Pak. Oke, baik Pak Ipan. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak Ipan lakukan untuk bisa membuat anak memahami kosakata bahasa Inggris, Pak Ipan. Silakan Pak Ipan. Baik, untuk memahami gitu ya apa yang sudah saya lakukan. Mm-mm. Pernah mencoba gitu ya membuat, dan itu saya sering lakukan, dan berikutnya saya juga pernah mengajak mereka ya belajar di luar kelas gitu Pak ya, Mm-mm. untuk mengenalkan benda-benda di lingkungan sekolah gitu. Ini untuk kelas 7, dan pada saat itu kalau misalnya pembelajaran itu sedang dilakukan, mereka itu sudah tahu gitu kan, dan mereka itu hafal. Tetapi Iya. pada saat pelajaran berakhir atau pelajaran minggu berikutnya seperti itu, mereka itu pas saya tanya ini apa misalnya kan, mereka lupa lagi gitu Pak. Nah, iya. di situ sulitnya Pak. Baik Pak Ipan. Ya. Baik Pak Ipan. Apakah ini berlangsung setiap hari atau terjadi pada hari-hari tertentu saja Pak Ipan? Baik, tidak juga sih Pak ya. Jadi saya menyampaikan itu menyesuaikan dengan materi yang yang ada di buku Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Ipan. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak Ipan lakukan sebenarnya sudah menyenangkan. Ya.
Akan tetapi anak-anak masih kesulitan mengingat kosakatanya. Dan yang membuat Pak Ipan merasa kebingungan itu yang masalah itu tadi, anak-anak kesulitan dalam mengingat kosakata Pak Ipan. Seperti itu Pak Betul, Ipan. Pak. Betul sekali, Pak. Ya, Jadi dan ini berpengaruh nih, Pak, sama semangat saya nih pada saat di iya. kelas kalau mereka itu seperti itu terus gitu, Pak ya. Seperti itu, Pak. Baik Ya. Pak Ipan. Terus ada lagi Pak, kira-kira yang menurut Pak Ipan yang perlu disampaikan kepada saya terkait masalah ini? Apa ya? Sepertinya itu saja sih, Pak ya. Ya, Jadi saya ini hanya ingin murid itu mengerti gitu ya dan mengikuti pelajaran saya, Pak. Seperti itu aja sih, Pak. ya. Baik Pak Ipan. Ini maaf sebelumnya Pak Ipan. Oke. Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak Ipan sudah pernah melakukan pengamatan terhadap anak-anak tersebut? Misalnya tentang minat ataupun mungkin profil belajar siswa tersebut. Belum, Pak ya. Nah, saya sekalian aja mau nanya sama Bapak nih. Maksudnya seperti apa itu, Pak ya? Baik Pak Ipan, kan kalau apa namanya ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh guru itu mereka berusaha memetakan siswa Ya, ya, karena kan siswa itu kan kebutuhan belajarnya berbeda-beda Pak Ipan. ya. Seperti itu Pak Ipan. Bisa Jadi jadi, Pak ya. iya kan kita paling tidak kan kita harus mengetahui di awal itu kebutuhan belajar siswa yang seperti apa yang mereka butuhkan. Iya, betul, Ya, Pak. Jadi mungkin di sini ini saya kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu, Pak ya. Dan iya, juga mungkin Pak ya, saya ini apa di kelas itu pada saat mengajar itu kurang bervariasi ya, sehingga mereka itu tidak apa kurang menarik buat mereka. Mungkin seperti itu, Pak ya. iya, Kira-kira ya, ini sharing aja, Pak ya. iya. Ya, Jadi Pak Ipan ya. sedikit apa namanya ini bukan mendikte Pak Ipan, Oke. sekedar sharing juga. Kita perlu memahami dulu penyebab-penyebab anak itu kesulitan dalam mengingat kosakata bahasa Inggris. Ya. Bisa jadi mereka itu apakah mungkin karena mereka merasa bosan Ya. atau mungkin mereka ingin pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu Pak Ipan. Oke, bisa jadi Pak ya seperti itu, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ipan, kira-kira apa rencana Pak Ipan ke depannya nih? Baik, untuk kedepannya mungkin saya akan terus mencoba ya memperbaiki pembelajaran saya, Pak, seperti yang tadi apa pian masukan tadi, Pak. Nah, itu saya bersyukur sekali nih bisa ngobrol sama Bapak ya. Jadi sehingga saya kan terbuka pikiran saya, Pak. Jadi itu, Pak. Jadi saya akan terus mencoba memperbaiki pembelajaran saya, Pak. Seperti itu, Pak. Wah, hebat sekali Pak Ipan. Kira-kira kalau boleh saya tahu ini apa prioritas utama Pak Ipan setelah ini nih? Baik. Prioritas, Pak ya. Ya, Ya, seperti tadi ya di awal dalam sebelum proses pembelajaran mungkin yang pertama ini nanti saya akan menanyakan dulu nih sama anak-anak gitu ya. Kira-kira nanti apa yang mereka mau gitu ya, apa yang mereka suka begitu, Pak ya. ya, Dan juga nanti mungkin saya juga akan melihat gitu ya atau mengamati gitu ya. Apa kebutuhan belajar yang mereka mau, Pak ya, seperti itu, Pak, mungkin, Pak, yang prioritas saya, Pak. baik Pak Ipan. Itu adalah langkah yang sangat tepat sekali Pak Ipan. Ada hal lain lagi Pak Ipan yang mungkin ingin Bapak lakukan? Oke, setelah itu mungkin juga nanti saya akan mencoba merubah strategi pembelajaran saya nih, Pak. Yang tadinya seperti itu ya, kemudian saya juga akan mencoba merubah gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, Pak. Wah, Gitu ya. ya, bagus sekali Pak Ipan. Dan kira-kira strategi seperti apa yang akan Bapak Ipan kembangkan dalam pembelajaran nanti Pak Ipan? Baik, strategi, Pak ya. Ya,
Jadi nanti saya akan mencoba mungkin dengan cara baru Pak yang sebelumnya itu belum saya lakukan ya. Seperti misalnya apa belajar sambil bernyanyi gitu Pak ya. Seperti lagu-lagu bahasa Inggris yang sekarang hit gitu ya. Ini Ya, untuk memancing apa? Memancing motivasinya ya seperti itu. Kemudian juga nanti saya akan mencoba membuat seperti game Pak ya, game. Ini mungkin manual ini Pak ya, mm-mm. seperti TTS tuh Pak. Ya, Jadi menemukan apa kata yang ada di dalam apa tampilan huruf tadi kan mendatar atau menurun seperti itu Pak. Dan kemudian juga nanti saya akan mencoba menggunakan aplikasi ini Pak untuk latihan mereka ya seperti misalnya aplikasi Quizzes gitu ya. ya. Dan mungkin nanti selain itu mungkin nanti saya akan berinovasi loh Pak untuk bagaimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu nanti saya menarik gitu ya seperti itu Pak. Wah, keren sekali itu Pak Ipan. Ya, Saya sangat yakin anak-anak pasti suka. ya, Karena menurut saya itu sangat menarik sekali. ya. Baik Pak Ipan, sekarang apa komitmen Bapak terhadap apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Baik, komitmen Mbak ya. Ya, Saya nanti ya berkomitmen untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya. ya. Dan tentunya saya juga melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas yang sudah tadi saya sampaikan sama Bapak tadi, Pak. Baik Pak Ipan. Terus siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Bapak Ipan dalam menjaga komitmen yang Bapak Ipan sebutkan tadi, yang Bapak sampaikan tadi? Silakan Pak Ipan. Baik, nanti ya saya akan meminta mungkin bantuan dari teman gitu ya, rekan sejawat, Ya. bisa juga nanti kepala sekolah gitu ya, untuk melihat bagaimana saya mengajar di kelas gitu ya. Karena saya yakin gitu ya dengan dukungan dan umpan balik dari mereka gitu ya, dari apa teman-teman di sekolah itu akan menjadi pendorong motivasi saya Pak untuk dapat lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depannya seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Ipan. Baik Pak Ipan, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apakah menurut Pak Ipan sudah memenuhi tujuan awal dari yang Bapak Ipan cari? Silakan Pak Ipan. Alhamdulillah Pak ya, sepertinya saya sudah menemukan ya Pak, Ya. apa solusi ya dari kebingungan saya tadi Pak. Dan juga saya juga rasanya agak lega gitu ya, seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak Ipan. Ya. Baik Pak Ipan, setelah ini silahkan Bapak Ipan implementasikan strategi yang Bapak sampaikan tadi, Ya, dan jangan lupa beritahu saya bagaimana hasilnya Pak Ipan. siap Pak. Terima kasih Pak. Sangat Baik. sangat membantu sekali Pak. Iya, sama-sama Pak Ipan. Oke. Baik, Pak Ipan, masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira apa ya, cukup dulu Pak ya. Baik, sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih ya sama Bapak ya. Iya, sama-sama Terima Pak Ipan. kasih. Oke, Sukses Pak Ipan. sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Firdaus, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Windra, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Firdaus. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator keberhasilan yang ingin dicapai Pak? Baik Pak. Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Seperti itu Pak. Baik.
Jadi Pak Firdaus sudah berhasil ya Pak dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan Pak Firdaus sudah berhasil dalam menyampaikan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Pak Firdaus juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Firdaus sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan koci. Pak Firdaus sudah fokus juga terhadap koci, artinya di situ Pak Firdaus sudah ada present ya Pak, ataupun kehadiran penuh. Kemudian Pak Firdaus juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Firdaus tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa apa yang Pak Firdaus sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak ya, boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa sih yang ingin Pak Firdaus kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kita pada hari ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching Pak. Supaya nanti pada proses coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak, seperti itu Pak. Luar biasa ya Pak Firdaus, ya Bapak ingin mendalami lagi tentang alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Ya Pak. Baik Pak Firdaus, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ipan. Pak Ipan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak ya. Oh iya Pak, katanya hari ini Bapak mau melakukan proses coaching ya Pak, benar nggak Pak? Iya benar Pak Ipan. Baik, jadi gini Pak ya, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan sama Bapak Pak ya. Boleh nggak Pak? Boleh Pak, silakan. Ya, baik terima kasih Pak ya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan coach itu akan saya amati Pak, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Pak ya. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan, dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini Pak ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, boleh nggak Pak? Boleh Pak Ipan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Ya. yaitu kehadiran penuh atau presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik.
Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Oke, terdiri dari kehadiran penuh gitu ya, atau present. Kemudian juga yang kedua ada mendengarkan dengan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nggih. Nah, di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik Pak? Yang akan Bapak kembangkan atau yang apa yang Bapak lakukan observasi nanti Pak? Baik Pak Ipan, jadi dari ketiganya yang mungkin akan saya kembangkan lebih spesifik lagi, Ya, mendengarkan aktif ya Pak. ya Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif pun, saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, Pak. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang Bapak akan kembangkan nanti ya. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian itu apa ya Pak? Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Dan juga Koci apakah nantinya memiliki rencana atau aksi tentang rencana apa ke depannya yang harus dilakukannya. Baik Pak ya. Jadi Bapak indikator Bapak ini ketercapaiannya adalah pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak ya. Nggih, Pak. Baik Pak Bindra, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching ya dengan Koci dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Pak ya, Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Nggih, Pak. Oke, silakan Pak lakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih Pak Ipan. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Pak Windra. Bagaimana kabarnya Pak Firdaus hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Windra sendiri gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Firdaus. Dengar-dengar Pak Firdaus mau ada yang disampaikan atau diceritakan begitu? Ya Pak, betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Windra Pak. Baik. Tapi sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak ya Pak Firdaus. Ya Pak. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang ingin Pak Firdaus sampaikan? Begini Pak, ini terkait rekan guru di sekolah ya Pak. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Pak. Jadi penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional Pak. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang variatif. Seperti itu Pak. Baik ya. Jadi kalau saya garis bawahi ini, berarti permasalahan Pak Firdaus ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif, gitu ya Pak? Betul sekali Pak, kurang variatif. Medianya pun atau model pembelajarannya pun masih menggunakan model lama Pak. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Firdaus dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang Pak Firdaus harapkan adanya perubahan yang terjadi di sekolah Bapak, gitu ya Pak? Betul Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Firdaus lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya
dalam hal penyampaian metodenya, Pak. Model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang saat ini sedang marak digunakan oleh para guru, atau mungkin sekedar membuat slide presentasi bisa menggunakan Canva atau PowerPoint saja. Itu menurut saya sudah lebih baik, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi intinya supaya lebih variatif aja, Pak. Kalau menurut saya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, ya. Dari yang Pak Firdaus sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode yang bervariasi ataupun model apapun itulah ya, Ya, media pembelajaran ini bisa dikatakan adalah sebuah kondisi ideal ya Pak. iya. Ya, boleh kita katakan berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolahnya Pak Firdaus sekarang ini ya, berada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena kan di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, Pak. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak susah, Pak. Jadi saat ini masih di level 5, Pak. Oke ya, di level 5 ya. Iya, Pak. Baik, dikondisikan sekarang ini kira-kira aja Pak ya, level berapa nih ya Pak Firdaus bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Pak Firdaus? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu menurut saya mungkin sudah bisa dilakukan perubahan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke ya, dari level 5 ke level 7 ya Pak Firdaus. Betul, Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Pak Firdaus lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, Pak. Tapi bergantian. Seperti itu, Pak. Oke ya. Untuk mentoring itu sendiri, nantinya Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, Pak? Mungkin mentoring, Pak. Mentoring, ya. Ya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Pak Firdaus terapkan di sekolah dengan teman-teman agar nyaman dengan penyampaian Pak Firdaus? Mungkin kalau selain mentoring, saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, Pak, atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Berarti Pak Firdaus ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring, Betul, Pak. pendampingan ataupun pelatihan atau workshop ya Pak. Betul, Pak. Dari ketiganya ini, kira-kira nih Pak, Mm-mm. Pak Firdaus untuk saat ini lebih merealisasikan kegiatan yang mana ya Pak? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan dan workshop itu perlu persiapannya matang, Pak. Perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian masalah biaya juga, Pak. Harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Pak. Oke, mentoring ya. Ya, Pak. Untuk kegiatan mentoring ini sendiri, kira-kira Pak Firdaus memerlukan support atau bantuan siapa Pak? Ada sih. Saya mungkin meminta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau juga guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, Pak. Misalnya di sekolah saya itu ada Bapak Agus dan juga mungkin saya akan meminta bantuan rekan yang lain seperti Pak Arif, seperti itu, Pak.
Oke, berarti Pak Firdaus ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Pak? Betul, Pak. Kira-kira nih, kapan Pak Firdaus merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan mungkin akan saya laksanakan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah, dan mencoba akan melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Oke Pak Firdaus ya, bagus sekali nih rencana Pak Firdaus ini. Kira-kira Pak Firdaus dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Pak Firdaus dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Pak, bagaimana caranya agar terjadi perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan tersebut dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Pak Firdaus sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan untuk pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak. Ya, Pak. Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabar dari Bapak Firdaus setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih untuk mendengar cerita lagi dari Pak Firdaus. Ya, Pak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Firdaus. Ya, Pak. Semoga rencana-rencana Pak Firdaus untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman dapat berjalan dengan baik. Amin, Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat, Pak, dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan ceritakan langsung dan hubungi saya ya Pak Firdaus. Baik, siap, Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Begitu saja Pak Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Windra, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar kah? Atau seperti apa Pak? Alhamdulillah ya Pak Ipan, tadi proses coaching kami sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Alhamdulillah Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya sampaikan ke Bapak ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan, Pak? Tadi selama coaching, saya melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Pak Windra sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati gitu ya, ini ada beberapa catatan saya Pak. Pak Windra tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Pak Windra juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Windra sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab Pak ya, yang ada dalam diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Windra dengan coach. Bapak sudah fokus ya terhadap coach, artinya di situ Bapak sudah ada present ya atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif tadi, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata
berikan lagi Pak ya. Eh, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan proses coaching, Pak. Supaya pada proses coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, sungguh luar biasa sekali Pak ya kalau saya amati ini. Bapak akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya, bukan begitu Pak ya? Iya Pak. Oke, baik Pak Windra, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak ya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.